Semasa dulu di Selat Bengkalis, dekat Bandung Tanjung Sekudi, tersebut kisah Dedap durhaka, anak yang tidak membalas guna. Pais Dedap panggang keluar, bekal si Dedap pergi merantau. Setelah kaya lupakan diri, bunda kandungnya tak diakui. Kabullah sumpah bunda kandungnya, turunlah angin puting beliung, lancang si Dedap menjadi pulau, tumbuh mempelam manis dan masam. Dedap durhaka, budak celaka, yang tak tahu untung nasibnya. Bagaikan kacang lupakan kulit, setelah kering ditimpa panas. Kabullah sumpah bunda kandungnya, turunlah angin puting beliung, lancang si Dedap menjadi pulau, tumbuh mempelam manis dan masam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Dadang dalam Dongeng Onglen, Cindai Cinta Dongeng Anak Melayu, dan Cindam Cinta Dongeng Anak Melayu. Baik, pagi ini Kak Dadang akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Dedap Durhaka, dikutip dari Cerita Rakyat Riau. Pada zaman dahulu di sebuah desa Sekodi, lahirlah seorang bayi laki-laki dalam keadaan sehat setelah diazankan oleh ayah. Lalu ayahnya menimang-nimang sang bayi. Nang zing nang ninang nunggal tuah ayah. Dik, anak kita dah lahir dalam keadaan sehat. Bagaimana kalau kita beri nama Dedap? Kata sang ayah sambil menimbang bayinya. Bang, kalau adik terserah saja, yang penting anak kita sehat adanya. Kata mak Dedap. Dedap anak ayah, kalau dah besar nanti berbakti pada orang tua ya. Begitulah sang ayah menimang anaknya. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun pun berganti. Dedap bukan saja anak kecil lagi, kini Dedap sudah tumbuh dewasa. Pada suatu hari, Dedap duduk sembang bersama teman-temannya di tepi pantai. Tiba-tiba, teman si Dedap menyapa Dedap yang sedang termenung. Hei Dedap, aku tengok hari ini engkau hanya termenung saja. Apa gerangan yang membuat engkau begitu? Tidak seperti biasanya, kata teman si Dedap. Lalu Dedap menjawab, aku bukan bermenung, tapi aku sedang memikirkan sesuatu. Sebenarnya, kalau berada di sini terus, hanya muka ini yang selalu dilihat. Kalau engkau ingin melihat muka yang lain, engkau berjalanlah di dalam hutan. Untung-untung jumpa beruk, kata kawannya sambil tertawa. Saat mereka bersembang, tiba-tiba datang seorang saudagar menghampiri mereka, dan saudagar itu bertanya, Assalamualaikum anak muda. Kalau boleh saya bertanya, apakah nama kampung ini? Lalu Dedap pun menjawab, Waalaikumsalam tuan, nama kampung ini Tanjung Sekodi. Dan kalau boleh kami tahu, tuan ini dari mana hendak ke mana? Sebenarnya saya dari kapal yang berada di sana, sambil menunjuk kapal yang berada di tengah laut. Ketika dalam perjalanan hendak menuju Melaka,
kapal kami mengalami sedikit kerusakan. Sementara kapal diperbaiki, kami bersiar-siar di sini, di tepi pantai ini, kata saudagar kepada si Dedap. Mendengar keterangan dari saudagar tersebut, timbul keinginan Dedap hendak menyodorkan diri untuk meminta pekerjaan kepada saudagar tersebut. Tuan, sebenarnya saya mohon maaf jika saya lancang berkata, Tuan. Bolehkah saya ikut bekerja bersama kapal Tuan? Kata si Dedap. Lalu saudagar menjawab, anak muda, kapal kami ini berlayar jauh dan lama saatnya untuk kembali pulang. Tidak mengapa Tuan, biarlah saya ikut bersama kapal Tuan. Jadi ABK pun saya mau, kata si Dedap sambil berharap. Baiklah anak muda, jika kau ingin kamu ikut untuk bekerja dan bawalah perbekalan pakaian karena kita akan berlayar lama, jawab saudagar tersebut. Dengan perasaan yang sangat gembira, Dedap berkata sambil terbata-bata, terima kasih Tuan, terima kasih. Biarlah saya minta izin terlebih dahulu kepada ibu saya, kata si Dedap. Silakan anak muda, jawab saudagar. Dedap pun berlari menuju rumah dan memberitahukan berita gembira itu kepada emaknya. Mak, Dedap dapat kerja. Mak, dapat kerja, Mak. Alhamdulillah, Nak, engkau dapat kerja. Kerja apa tuh, Nak? Kata mak si Dedap. Kerja kapal, Mak. Dedap berkata kepada emaknya dengan mata berbinar-binar. Walau berat hati, mak Dedap melepas kepergian anaknya. Namun sang ibu tetap mengiringi pergian anaknya dengan doa dan membekalkan Dedap dengan makanan kesukaannya. Baiklah nak, keinginan dan tekadmu sangat kuat untuk bekerja dengan kapal tersebut. Pergilah, bekerjalah dengan baik dan hati-hati di kampung orang. Ini ada pais, dedak, panggang keluang, makanan kesukaan engkau nak. Terima kasih mak. Sambil bersalam, Dedap pun memeluk emaknya dan berkata, Dedap janji mak, Dedap akan bahagiakan mak. Dedap pergi mak. Hari pun berganti, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti. Dedap tak kunjung pulang. Sang ibu termenung sambil berucap di pintu rumahnya. Manalah anakku agaknya. Hingga kini tak ada kabar berita. Sehatkah dia? Sakitkah dia? Hidupkah dia? Matikah dia? Tak ingatkah dia pada emaknya lagi? Begitulah ratap emak Dedap saat mengenang anaknya. Tiba-tiba datanglah teman-teman si Dedap memberi tahu kepada emaknya si Dedap bahwa Dedap sudah kembali. Makcik, Dedap dah balik makcik, kata teman si Dedap. Dengan Dedap anakku dah balik, Dedap anakku dah balik. Dengan rasa sukacita yang dalam, mak si Dedap berkata, betul makcik, Dedap dah balik. Dedap kini sandar saudagar kaya raya dan ada membawa isteri yang cantik jelita dengan kapalnya yang sangat besar, kata teman si Dedap. Sang ibu pun bergegas membungkuskan makanan kesukaan Dedap hendak dibawa ke kapal Dedap yang hendak mereka tuju. Mereka menaiki sampan kecil untuk menuju kapal besar di tengah laut tersebut. Dan mereka pun sampai hingga menaiki kapal besar tersebut. Tiba-tiba petugas kapal berkata, hei, siapakah kalian dan apa keperluan naik ke kapal ini? Lalu teman si Dedap pun menjawab, kami teman si Dedap dan ini adalah maknya yang hendak berjumpa dengan Dedap. Mendengar kegaduhan keterangan itu, petugas
itu pun membawa Mak Dedap dan kawannya si Dedap menuju ke Dedap. Tanpa diduga dan disangka, Dedap tidak mengakui emaknya. Dedap, Dedap, kau udah balik nak. Ini Mak nak. Mak ada bawa makanan kesukaan kau. Pas Dedap panggang keluang, kata Mak si Dedap. Cis, siapa kau orang tua yang tak tahu diri? Beraninya engkau mengaku aku sebagai anakmu. Dedap berkata dengan nada yang tinggi. Sambil menangis ibunya berkata, Dedap, ini Mak nak. Emak yang mengandung engkau selama 9 bulan. Emak yang membesarkan engkau. Lupakah engkau pada emak nak? Dedap bukannya tiba-tiba melihat ibunya, namun malah bertambah marah dan meminta petugas kapal untuk membawa ibu tua itu turun dari kapal tersebut. Sambil menangis, tak henti-hentinya menaiki sampan menuju tepian dan tiba di tepi, emaknya pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, jika benar Dedap anakku, anak yang kukandung selama 9 bulan, berikanlah dia petunjuk-Mu ya Allah. Dengan tak semata-mata, hujan deras, petir, gelombang, angin puting beliung menghantam kapal si Dedap. Ketika itu juga terdengar suara Dedap meminta ampun. Ma, ampunkan Dedap, Ma. Ampunkan Dedap, Mak. Dedap tak buat lagi, Mak. Ampunkan Dedap, Mak. Namun nasi sudah menjadi bubur. Kata-kata yang dikeluarkan dari mulut sang ibu tidak bisa ditarik kembali. Akhirnya Dedap menjadi batu dan kapalnya menjadi sebuah pulau hingga kini pulau tersebut masih terdampar di dekat bandul Tanjung Sekodi. Tepatnya di depan Pulau Bengkalis. Kononnya di pulau ini tersebut tumbuh pohon mempelam yang manis dan yang masam. Demikianlah cerita Dedap Durhaka kali ini. Lain kali kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.